Oke, baik. Permasalahan pangan di Indonesia ini masih berkaitan erat dengan kemiskinan dan juga ketimpangan akses, sehingga banyak masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan pangan yang layak dan bergizi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah itu menghadirkan program bantuan pangan non-tunai sebagai bentuk kebijakan sosial guna meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tuh masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan akses, dan kualitas pangan yang belum merata. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengkaji BPNT dari perspektif keadilan distributif guna menilai sejauh mana program ini mampu mewujudkan pemerataan, kesejahteraan, dan juga keadilan sosial di Indonesia. Boleh di next. Nah, adapun rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah di sini yaitu, yang pertama, bagaimana penerapan nilai keadilan distributif dalam program bantuan pangan non-tunai. Yang kedua, apakah pelaksanaan BPNT sudah tepat sasaran dan merata bagi masyarakat miskin? Yang tiga, apa saja kendala dalam implementasi BPNT, terutama terkait akses, distribusi, dan kualitas pangan? Dan yang keempat, bagaimana peran kebijakan BPNT dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia? Adapun tujuannya yaitu penelitian yang kita lakukan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan distributif dalam program bantuan pangan non-tunai, serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut mampu mencapai ketepatan sasaran, pemerataan akses, dan kualitas pangan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi BPNT serta menilai perannya dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya kita memasuki pembahasan terkait konsep nilai keadilan. Jadi keadilan ini merupakan nilai penting dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara karena nilai keadilan ini dapat menciptakan keseimbangan dan juga menjamin terpenuhnya hak masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, keadilan ini bukan hanya tentang kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tapi juga bagaimana distribusi kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konsep pemikiran John Rawls dalam bukunya yaitu Prinsip Justice as Fairness ini menekankan bahwa kesetaraan dan distribusi sumber daya itu wajib dengan adil. Di Indonesia, keadilan ini berlandaskan pada Pancasila, yaitu dalam khususnya sila ke-5 terkait menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka dengan itu, keadilan ini berhubungan dengan pemenuhan hak dasar dan juga menjadi landasan utama dalam nilai keadilan keberhasilan di kebijakan publik. Selanjutnya, selanjutnya kita mengambil suatu studi kasus terkait program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Jadi BPNT ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin maupun rentan. Di mana program ini itu menggunakan sistem non-tunai berbasis elektronik yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM melalui perbankan, sehingga hal ini tuh jauh lebih efisien dan juga transparan. Jadi BPNT ini kan bertujuan untuk meningkatkan daya beli serta juga memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu masih adanya kendala seperti ketidaktepatan sasaran yang belum sesuai dan juga keterbatasan dalam pelayanan di beberapa daerah. Jadi walaupun tujuannya jelas, program ini masih memiliki kekendalaan dalam pelaksanaannya. Jadi, BPNT itu tidak hanya tentang bagaimana pemerintahan dapat mewujudkan atau menghasilkan, tapi juga bagaimana keadilan itu dapat terrealisasikan dalam kebijakan publik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai analisis penerapan nilai keadilan dalam program BPNT. Jadi, implementasi BPNT ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai.
Ketidaktepatan sasaran akibat data yang kurang akurat menyebabkan bantuan belum sepenuhnya diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Nah, selain itu, keterbatasan akses layanan di beberapa daerah serta perbedaan kualitas bantuan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat. Kondisi ini mencerminkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga kesetaraan akses dan kualitas yang diterima oleh masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, hal ini tentu menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan agar program ini dapat berjalan lebih adil, lebih tepat, lebih merata. Oke, selanjutnya lalu apa sih peran ilmu pemerintahan dalam analisis program BPNT ini sendiri? Ilmu pemerintahan ini sebagai bagian dari kajian kebijakan publik berperan dalam menganalisis program bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebagai kebijakan sosial untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. BPNT dapat dikaji melalui tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Maka dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan akses layanan yang memengaruhi efektivitas dari program BPNT sendiri. Selain itu, evaluasi menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi manfaat, sehingga diperlukan penguatan prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan berjalan lebih adil dan lebih efektif. Dan tidak hanya itu, peran teknologi pangan juga berperan dalam kebijakan BPNT. Contohnya dari quality control. Dari teknologi pangan kita bisa memastikan bahwa setiap pangan yang disalurkan itu sesuai standar yang baik. Standar penanganan pangan yang melalui e-warung juga harus dipastikan sesuai standar pangan, dan teknologi pangan juga dapat berinovasi dalam teknologi pengemasan dan penyimpanan sehingga pangan-pangan yang kita salurkan itu bisa tahan lama dan gak cepat basi. Dan gak cuma tahan lama dan gak cepat basi, kita juga harus memastikan bahwa pangan-pangan yang kita salurkan itu memiliki nilai gizi yang mencukupi sehingga mencegah terjadinya stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak muda. Nah, pengelolaan pangan yang tepat dan itu semua akan membuat masyarakat terjamin gitu pangan yang mereka dapatkan itu lebih berkualitas sehingga masyarakat-masyarakat tidak akan mengalami, khususnya anak-anak di bawah umur tidak akan mengalami stunting atau gizi buruk. Next. Nah, sayangnya dalam program ini ada dampak negatifnya gitu. Seperti standar pangan yang belum merata. Jadi beberapa daerah, apalagi di daerah terpencil, memiliki kecenderungan yang mungkin dalam tanda kutip banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi nggak nerima pangan yang sesuai standar mutunya gitu, seperti kurangnya mungkin kekurangan ini literasi, atau mungkin memang nggak merata aja di setiap daerah gitu, sehingga hal itu membuat semakin tinggi angka stunting atau kekurangan gizi nasional. Nah, tidak akuratan data penerimaan manfaat karena pengawasan kualitas pangan yang belum optimal itu menjadi salah satu dampak negatifnya gitu. Jadi karena pengawasan kualitas pangan kita belum optimal, jadi kita tuh nggak akurat gitu membagikan makanannya. Jadi bisa jadi anak yang cukup mampu dari orang tua yang cukup punya mendapatkan makanan yang cukup lebih dibanding anak yang dalam tanda kutip sorry lebih membutuhkan tapi malah dikasih makanan yang sorry to say yang nggak cukup gitu buat memenuhi gizinya. Next deh. Dilanjut oleh teman saya. Nah, di sini ada dampak positif, di mana dampak positif dari program ini bisa dilihat bahwa ada dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin
Lalu yang kedua ada memperluas akses pangan bergizi dan beragam, serta distribusi elektronik lebih transparan dan terkontrol. Nah, program ini juga membantu menjaga stabilitas pangan yang ada di Indonesia, serta mendukung pemenuhan hak pangan masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, seperti program-program pemerintah yang ada sebelum-sebelumnya, program ini juga mengalami tantangan di mana adanya standarisasi mutu pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, lalu ada keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan perbankan. Adanya yang ketiga itu adalah validasi data penerima manfaat yang belum akurat, sehingga masih terjadi banyaknya kasus-kasus orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas mendapatkan bantuan, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang ekonominya menengah ke bawah malah nggak dapat bantuan. Lalu selanjutnya ada kesulitan menyeimbangkan jumlah bantuan dan kualitas pangan. Lalu pengawasan distribusi dan kualitas belum terintegrasi, serta risiko bantuan hanya berfokus pada kuantitas saja, tetapi tidak melihat kualitas gizi yang diberikan. Nah, kesimpulannya dan saran dari kelompok kami, kesimpulannya adalah program BNPT ini telah membantu meningkatkan daya beli dan akses pangan kepada masyarakat miskin. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan, masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan data penerima dan kualitas pangan yang belum optimal. Sehingga, tujuan keadilan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat belum tercapai sepenuhnya. Nah, saran dari kelompok kami, pemerintah perlu meningkatkan akurasi data penerima, memperkuat akses layanan di daerah terpencil, serta memperketat pengawasan kualitas pangan agar bantuan lebih tepat sasaran dan bernilai gizi baik. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.